Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Masih suasana Syawal. Ada dua istilah yang populer di akhir Ramadan dan di Syawal ini, yaitu istilah fitri dan fitrah. Dua istilah itu, fitri, fitrah, berasal dari akar kata yang sama, fatoro. Fatoro di dalam bahasa Arab punya dua makna sekaligus. Dia bermakna merekah, membelah, memecah atau membuyarkan, juga sekaligus bermakna memunculkan. Contohnya adalah putik bunga. Ketika putik bunga itu merekah dan memunculkan kuntum bunga, itu disebut fatoro dalam bahasa Arab. Atau gusi anak kecil yang gusi itu merekah, membelah dan memunculkan gigi, itu fatoro. Apabila tekanan maknanya lebih kuat pada makna memecah, membuyarkan, to break out, maka dari kata fatoro akan terbentuk istilah fitrun, yang sebagai mudhof ilaih, sebagai kata keterangan akan dibaca fitri. Apa itu fitrun atau fitri? Memecah, membuyarkan puasa. Fitri, fitrun, futur, iftar itu sama dalam bahasa Arab. Memecah, membuyarkan puasa. Orang di malam hari karena tidur dia nggak makan-makan. Di pagi hari dia makan yang pertama. Makan yang pertama di pagi hari itu disebut iftar atau futur. Makan yang memecah kepuasaannya. Di malam hari karena tidur dia nggak makan, seperti berpuasa. Makan yang pertama di pagi hari adalah makan yang memecah, membuyarkan kepuasaannya, maka disebut futur atau iftar. To break the fast, memecah puasa. To break the fast dalam bahasa Inggris jadikan satu jadi breakfast. Jadi fitri, futur, iftar itu artinya breakfast, memecah puasa, mengakhiri puasa. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitr mengakhiri puasa. Idul Fitri hari raya, mengakhiri, membuyarkan puasa. Karena itu dalam koran-koran bahasa Inggris di tanah Arab sana, seperti Arab News, istilah Idul Fitri diterjemahkan fast breaking festive. Id itu festival, festive, hari raya. Fitr, fast breaking, memecah puasa. Jadi makna fitri bukan suci. Yang namanya fitri itu bukan suci. Fitri itu futur, iftar, breakfast. Ada zakat yang harus dibayarkan pada saat orang mengakhiri puasa. Maka zakat itu disebut zakatul fitri. Di dunia Arab, dari Maroko paling barat sana, Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya sampai ke Malaysia, selalu istilahnya zakatul fitri. Dan dalam hadis juga disebut zakatul fitri, sedekatul fitri. Cuma di Indonesia saja jadi zakat fitrah. Sebenarnya istilah tepatnya zakatul fitri. Itu.
Idul Fitri, hari raya membuyarkan mengakhiri puasa. Kalau di bulan Ramadan kita umroh, menjelang maghrib kita datang ke Masjidil Haram, sudah disiapkan taplak plastik yang memanjang, siapkan makanan-makanan, minuman, orang duduk sambil berdoa dan baca Quran. Begitu dikumandangkan azan, orang-orang Arab saling berkata, iftar, iftar, break your fast, pecahkan puasamu. Jadi makna fitri, iftar, futur, breakfast, memecah puasa. Dan breakfast dalam tradisi Islam tidak hanya pagi hari, karena kalau kita puasa, sore hari itu pun disebut breakfast juga, breaking the fast, memecah puasa, futur atau iftar. Ini makna pertama, fitri, fitrun atau fitri. Yang kedua, fatara itu selain bermakna memecah, membuyarkan, juga bermakna memunculkan. Kalau tekanan maknanya lebih kuat pada memunculkan, fatara itu memunculkan yang pertama kali dari belum ada sama sekali. Bahasa Inggrisnya to originate, mengorigin sesuatu, memunculkan, mengadakan sesuatu dari belum pernah ada sama sekali. Fataras samawati wal ard, fatirus samawati wal ard, to originate. Maka kalau fatara, to originate, mengorigin, memunculkan sesuatu untuk pertama kali. Fitrah artinya originalities. Fitrah itu sifat-sifat, ciri-ciri, karakter-karakter yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu origin, muncul pertama kali. Jadi fitrah artinya sifat asli, sifat bawaan. Itu fatara. Sedikit berbeda khalaqa. Kalau khalaqa itu mencipta sesuatu tapi dari bahan yang sudah ada. Contoh, dari belum ada alam sama sekali, Allah memunculkan alam, maka disebut fatara, fataras samawati wal ard. Tapi dari alam, dari bumi, dari tanah yang sudah ada, dari tanah liat yang sudah ada, orang mencipta cangkir porselen, itu namanya khalaqa. Khalaqa itu penciptaan berikutnya. Dari kata-kata khalaqa muncul istilah khuluq, jamak dari ukhluk. Khuluq adalah akhlak. Jadi kalau fitrah sifat asli, sifat bawaan, maka akhlak adalah sifat hasil proses berikutnya. Begitu lahir, setiap anak membawa fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak satu pun bayi terlahir kecuali dia terlahir ala fitrah, based on fitrah. Tiap bayi terlahir membawa fitrah, sifat-sifat asli. Lalu bayi yang sudah lahir membawa fitrah mengalami proses pendidikan, proses akulturasi. Dari proses pendidikan itu akan terbentuk khuluq atau akhlak. Jadi akhlak hasil bentukan belakangan, fitrah sifat asli. Itu. Yang menarik dalam surat Ar-Rum ayat 30 dikatakan, fitratullah, Allah memiliki fitrah, ada fitrah Allah, sifat-sifat asli Allah, divine characters, sifat ilahiyah. Allati fataran nas 'alaiha, yang ketika Allah fataran nas, mencipta manusia pertama kali, memunculkannya 'alaiha, itu manusia dicipta dengan membawa fitrah dari Allah juga. Jadi ada sifat-sifat asli Allah yang kemudian ketika Allah mencipta manusia, sifat-sifat itu dihadirkan pada diri manusia. Dan nanti tiap manusia terlahir berdasarkan fitrah. Manusia yang sudah lahir dengan membawa fitrah dari Allah dididik, maka fitrahnya diproses menjadi akhlak. Dan terkenal suatu ungkapan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Kalau Allah mencipta, pencipta, kalian wakil Allah, banyaklah mencipta. Ciptakan konsep baru, ide, gagasan baru, ciptakan barang baru, desain baru, ciptakan organisasi baru, sistem baru. Sebagaimana Allah mencipta, kalian wakil Allah, banyak-banyaklah mencipta. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia wakil Allah, maka manusia pun hendaknya banyak menyayangi, banyak mengasihi. Allah Al-Ghafur Ar-Ra'uf, Maha Pengampun, wakil Allah harus banyak mengampuni. Allah Al-Hakam Al-Adil, Allah itu maha adil, Allah itu hakim yang menegakkan hukum. Maka kalian wakil Allah pun bertindaklah adil dan tegas-tegaslah menegakkan hukum. Jadi karena manusia dicipta dengan fitrah dari Allah,
Ketika fitrah itu dikembangkan menjadi akhlak, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Karena di dalam diri kalian sudah ada fitrah Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, karena manusia dihadirkan sebagai khalifatullah, wakil Allah. Ini pengertian fitri dan fitrah. Tetapi sayang, ketika satu bayi terlahir yang membawa fitrah dari Allah, tumbuh membesar dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, yang menyebabkan anak ini salah didik. Sifat-sifat Allah, fitrah Allah yang ada di dalamnya itu kemudian menjadi rusak. Bisa juga kerusakan itu karena si manusia itu dilanda oleh al-hawa. Al-hawa, kita menyebutnya hawa nafsu, biological instinctive desire, dorongan-dorongan biologis yang instinktif. Syahwatul batn, syahwat perut, dorongan makan minum, makan minum, makan minum. Syahwatul farji, hasrat seks. Syahwatul kalam, hasrat untuk ngobrol, ngoceng, ngerumpi. Syahwatul naum, hasrat untuk bermalas-malasan dan tidur. Maka fitrah yang ada pada diri kita tertindih oleh al-hawa, oleh hawa nafsu. Diperlukan proses untuk membersihkannya kembali. Dan proses itu yang utama dilakukan di bulan Ramadan. Di siang hari siam, puasa. Di malam hari qiyam, mengurangi tidur, membanyakkan ibadah. Dengan siam, qiyam, siam, qiyam, 1 bulan diharapkan manusia lebih bisa membersihkan dirinya, menekan gejolak-gejolak biologis kebinatangannya, lebih bisa menaklukkan dan mengendalikan al-hawa. Kalau al-hawanya bisa dibersihkan, dikikis, maka dia punya fitrah muncul kembali, sifat-sifat ilahiyahnya muncul kembali. Diharapkan setelah menjalani ibadah-ibadah Ramadan, di hari Idul Fitri, di hari kembali breakfast, dia punya fitrah muncul kembali. Mudah-mudahan dengan gemblengan Ramadan kemarin terbuktilah bahwa sekarang kita hidup berdasarkan fitrah, sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri kita. Di dalam surat Al-Baqarah sekarang mengingatkan ayat 183 dan 185, 2 ayat yang bicara langsung tentang puasa Ramadan. Ujung ayat itu berbunyi la'allakum tattaqun, dan satu ayat lagi berbunyi la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan itu kalian menjadi takwa. Takwa berasal dari kata waqo, berjaga. Ada tak di depan menunjukkan diri yang terjaga, diri yang berjaga, terjaga. Huruf tak di situ bermakna self, diri. Waqo berjaga, takwa terjaga, terjaga. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, buatlah dirimu terjaga, tersiagakan, teringatkan selalu akan Allah. Takwa bukan takut. Kalau orang dikatakan ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, nanti orang lari menjauh dari Allah, merasa terintimidasi. Takut bahasa Arabnya khauf. Takutlah kalian, tidak. Ittaqu, buatlah dirimu takwa, terjaga, tersiagakan, teringatkan selalu akan Allah. Dan itu terjadi manakala dorongan-dorongan gejolak hawa nafsu bisa dikikis, maka fitrah akan muncul keluar, sifat-sifat ilahiyah keluar, memunculkan kita menjadi orang yang takwa, terjaga, tersiagakan, teringatkan selalu akan Allah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam alaniyah, Islam itu sesuatu yang nyata, terang benderang kelihatan. Aslama, menundukkan diri. Aslama, to submit. Islam, submission. Islam itu ketertundukan, dan seseorang bisa saja menjadi tunduk karena politis. Maka dalam sebuah ayat dikatakan la taqulu aslamna, jangan kalian berkata aslamna, jangan. La taqulu amanna, jangan kalian berkata amanna, kami beriman. Jangan, katakan aslamna, kami sudah tunduk. Walamma yadkhulul iman, karena iman belum masuk. Kamu baru tunduk secara politis. Jadi, Islam ketertundukan, alaniyah kata Nabi. Keberislaman itu sesuatu yang nyata. Orang sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa, haji. Al-Islam alaniyah, sesuatu yang nampak nyata. Wal iman, tetapi iman fil qalb. Nah, iman itu tidak kelihatan, adanya di qalbu.
Summa yushiru ila sadrihi. Dalam hadis itu katakan, lalu Nabi sambil menunjukkan jarinya ke dada berkata, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Takwa di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu tempatnya jauh di dalam qalbu. Takwa jauh di dalam qalbu. Nah, saudara sekalian, di Al-Baqarah 183 diperintahkan orang berpuasa supaya la'allakum tattaqun, kamu menjadi takwa, menjadi terjaga, tersiaga, teringatkan akan Allah, dan letaknya takwa ada di dalam qalbu, di dalam hati nurani. Di Al-Baqarah ayat 185 disuruhnya orang puasa Ramadan, ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Orang akan bersyukur kepada Allah kalau dia ingat adanya Allah, dia ingat akan kebesaran, keagungan Allah. Banyak harta dia miliki, besar kekuasaan berada dalam tangannya. Kalau dia tidak ingat Allah, dia tidak sadar harta benda, kekuasaan, ilmu, popularitas itu semua dari Allah, dia tidak ingat, dia tidak akan syukur. Yang ada sombong. Segala kebesaran yang ada pada dirinya membuat dia semakin sombong dan bertambah tamak, bertambah serakah. Tapi orang yang ingat harta benda dari Allah, rezeki dari Allah, pangkat jabatan dari Allah, dengan ingat kepada Allah, dia akan bersyukur. Jadi syarat untuk bersyukur itu harus ingat pada Allah. Pantaslah dalam ayat Quran pun dikatakan, fashkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni, maka zikirkan aku, ingat aku, zikir, ingat aku akan ingat pada kalian. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah padaku, jangan kalian ingkar. Jadi supaya syukur itu harus zikir dulu. Yang dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, idza zakartani syakartani. Jika engkau berzikir, mengingat aku, berarti kamu bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani kafartani. Dan kalau engkau lupa, melalaikan aku, tidak ingat, tidak zikir kepadaku, engkau kufur kepadaku. Jadi untuk syukur harus zikir. Itu. Nah, kita akhiri. Jadi fitri artinya memecah, membuyarkan. Maka Idul Fitri, hari raya memecah puasa, mengakhiri puasa. Zakatul Fitri, zakat yang dibayarkan saat orang mengakhiri puasa. Diharapkan dengan Idul Fitri, setelah melewati gemblengan-gemblengan Ramadan, diharapkan dengan Idul Fitri, maka fitrah seseorang muncul kembali. Dan fitrah itu adalah sifat-sifat ilahiyah yang sudah Allah tanamkan di dalam qalbu. Di dalam qalbu pula letaknya ketakwaan. Ketika orang hidup dilanda keserakahan dan gejolak hawa nafsu, sifat-sifat Allah itu tertindih. Maka dengan gemblengan-gemblengan Ramadan, khususnya puasa, disingkirkan gejolak-gejolak hawa nafsu, maka dia menjadi orang yang bertakwa, terjaga, tersiagakan, teringatkan lagi akan Allah. Fitrah, sifat-sifat ilahiyah yang ada pada dirinya muncul kembali. Dan untuk membangun ketakwaan, juga untuk mewujudkan kesyukuran, harus banyak berzikir. Zikir itu terkait langsung dengan syukur. Orang yang kurang zikirnya berarti dia kurang syukurnya. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan Anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Fastaghfiruh, teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lakal hamdu wa lakas syukru. Milikmulah segala pujian, milikmulah segala syukur ya Allah. Milikmu segala atribut kebesaran, segala gelar-gelar kemuliaan. Lakal hamd, milikmu segala pujian ya Allah.
milik-Mu semua yang ada di langit dan di bumi. Di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, kami merendahkan diri seraya memohon. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, sampaikanlah hormat kami, sampaikanlah kemuliaan junjungan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga pada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semua orang yang mengikuti jejak-jejak kebaikan beliau hingga hari kiamat nanti. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan keperluan. Sebagai hamba dan makhluk-Mu yang lemah, ada banyak hajat dan keperluan kami, maka penuhilah hajat-hajat dunia kami, juga hajat-hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah, Engkaulah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami, cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami, cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, profesi, dan usaha kami. Ya Allah, terkhusus kami yang belum sempat berhaji, cukupkanlah bekal kami agar dapat berhaji sebelum berjumpa mati ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penolak segala bala, penepis segala bencana. Jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana. Jauhkanlah kami dari bencana alam, juga dari bencana moral. Jauhkan kami dari bencana keuangan, terlebih lagi bencana keimanan. Ya Allah, jauhkan kami dari bencana sosial politik. Jauhkan kami dari bencana rumah tangga. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pengangkat derajat, peninggi martabat. Angkatlah derajat dan martabat kami, muliakanlah kami beserta segenap anak cucu dan semua keturunan kami. Ya Allah, muliakanlah semua umat Muhammad dimanapun mereka bertempat. Jangan Engkau perhinakan kami hanya karena ada langkah-langkah bodoh, maksiat yang pernah kami perbuat. Allahumma ya syafiyal amrad, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit lahiriah. Sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit rohaniah. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit lemah dan malas. Jauhkan kami dari penyakit pelit dan takabur. Jauhkan kami dari penyakit fasik dan munafik. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Tolong ya Allah, perkenankanlah permintaan-permintaan kami. Sampaikanlah kami pada maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Sampaikanlah anak dan keturunan kami pada cita-cita dan harapan-harapan yang semua itu Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Irhamna, sayangi kami ya Allah, yang dengan rahmat, dengan kasih sayang-Mu Engkau hapuskan semua dosa dan kesalahan kami. Engkau tutup semua cacat, aib, celah, dan kekurangan-kekurangan kami. Sebagaimana Engkau ya Allah selalu mudah memaafkan dan mengampuni kami, jadikan pula kami orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Singkirkanlah iri dan dengki, marah, benci, dan dendam dari hati nurani kami. Allahumma alaika tawakkalna ya arhamar rahimin, sungguh padamu kami berserah diri. Ya Allah, terimalah penyerahan diri kami ini. Terimalah kami dengan apa adanya kami. Terimalah kami dengan segala kekurangan kami. Tetaplah akui kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Masukkan kami dalam pelukan kasih sayang-Mu. Akhirnya ya Allah, bila memang saatnya sudah tiba Engkau memanggil kami, bila memang sudah tiba saatnya Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.